Kalau liburan itu gunakan waktu sebaik mungkin, jangan malu gitu buat bantuin orang tua. Terus juga satu lagi, bergayalah sesuai dompet kalian. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki TV, kembali lagi di Uki TV Podcast. Pastinya dengan saya Musika Putri. Nah, kebetulan baru 3 minggu kemarin kita liburan. Jadi podcast ini kita akan berbincang mengenai liburan. Nah, jadi aku akan berbincang dengan 3 santriwati Ultra Islami. Langsung kita tanya aja ya. Halo Kak, namanya siapa? Aku Sabah Salah Sausan, Kelas 5 IPA 2. Boleh tahu asal dari mana nih Kak? Aku asal dari Tangerang. Asal dari Tangerang. Dan juga sebelahnya siapa Kak? Halo, nama aku Naila Nur Aprilia Salihah. Dari kelas? Sekolah sama Kak Sabah. Oh, ada juga. Asal dari sama juga? Enggak, aku dari Bogor. Dari Bogor. Dan juga yang sebelah sana siapa namanya? Halo, nama aku Khaira Faizan Nur Syabani. Aku dari kelas 1 TPA. Asal dari? Kota Depok. Asal dari Kota Depok. Oke nih Kak, jadi kita akan berbincang mengenai liburan. Nah, karena baru 3 minggu kemarin kita liburan nih, berarti anak-anaknya masih ingat dong cerita liburan di mana? Ceritanya aja Kak Sabah ya, Kak Sabah itu kemana aja sih Kak liburan? Liburan kemarin kan panjang banget ya. Aku bantuin ibu aku jualan boba di rumah, keliling-keliling sama teman-teman aku, teman-teman itu sama bagi-bagi takjil juga. Oh, bagi-bagi takjil juga ya. Sementara Kak Naila itu kemana? Kan liburan kali ini tuh temanya Hari Raya Idul Fitri, jadi sebagian waktu aku gunain buat silaturahmi sama keluarga besar. Oh, jadi karena temanya lebaran gitu ya, jadi silaturahmi. Sementara Kaira? Kalau aku mengikuti acara Ramadan Camp di RW aku, mau silaturahmi dengan keluarga dan bermain juga pastinya dengan teman-teman rumah. Oh, seperti itu ya. Oke nih, tadi Kak Sabah menyebutkan kalau menghabiskan waktu itu salah satunya dengan berjualan boba. Nah, penasaran nih, jualan boba siapa? Terus setiap hari atau gimana Kak? Jadi bobanya itu aku bantuin ibu aku jualan. Jadi Oh, aku jadi punya ibu? usaha, ya, Oh, punya boba gitu. Hmm. Bikin jalan. Aku juga bantuin ibu aku setiap hari kalau Setiap lagi main hari. gitu. Oh, setiap hari. Oke. Kak, pernah gak sih merasa malu? Karena gimana sih lagi di umur kita yang remaja ini, pastinya sebagian orang dan sebagian besar menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman, bahkan juga menghabiskan banyak uang karena lamanya liburan ini. Pernah gak sih merasa malu atau minder karena sama teman-teman? Enggak dong. Enggak. Kan selain aku jualan juga aku masih main. Masih main ya? Juga main juga kan butuh banyak uang dong pastinya. Jadi ya sambil bantu-bantu ibu dapat uang gitu. Oh, jadi nggak cuma ngabisin waktu, tapi nggak cuma ngabisin uang, tapi juga nyari uang. Ya, masya Allah banget ya. Nah, itu Kak, pernah gak sih ada orang yang menghina atau ngejek ketika kakak jualan itu? Pastinya pernah. Pernah, gimana ceritanya? Kan ada dari orang yang beli, tapi yang paling inget tuh dari teman sendiri. Dari teman sendiri? Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi aku punya teman yang mulutnya emang agak kurang enak gitu dah kalau ngomong ya. Terus dia tuh, aku juga punya teman nih yang lebih dari aku. Terus dia kayak ngebantuin gitu. Dia mah kayak lebih dari aku, sedangkan aku cuma tukang jualan gitu di pinggir jalan. Dia ngomongnya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Langsung ngedown pastinya. Pasti. Ngedown. Nah, untuk cara menyikapi hal tersebut bagaimana Kak? Ya ngomong dulu lah ke dianya, dilawan dulu. Oh, dilawan dulu. Kayak gitu ya. Kan gak semuanya mampu, ya kan? Nah, untuk bangkit laginya gimana Kak? Lama atau cuma berapa hari? Lumayan lama sih Ya, lama. Curhat dulu ke teman, terus temen aku kayak nyemangatin aku dulu nih, baru ngasih solusi. Abis itu aku mikir-mikir gitu, baru deh bangkit lagi. Oh, bangkit lagi ya, jadi ya udahlah itu Sementara karena itu, nah selain dari silaturahmi bersama keluarga, itu ada nggak sih hal menarik lain untuk menghabiskan waktu kemarin? Ya, aku ini salah satu member dari komunitas Insaf Barang. Insaf Barang apa Ya. Kak? Jadi Insaf Barang itu suatu komunitas untuk berbagi. Untuk berbagi, programnya itu gimana Kak? Insaf Barang ini punya program, jadi setiap liburan Ramadan ini kita mengadakan acara santunan yatim piatu dan duafa. Oh, sebenarnya yatim piatu dan duafa. Jadi Insaf Barang ini setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan. Ya. Mengadakan kegiatan. Sudah berapa lama sih Kak? Insaf Barang udah 3 tahun. 3 tahun. Nah, sementara di pondok ada nggak sih Kak, kegiatan dari Insaf Barang itu? Nah, kalau di pondok ini jadi setiap hari Jumat ini kita berbagi-bagi makanan. Bagi-bagi Ya. makanan itu untuk semuanya atau untuk ustadzah doang atau untuk pegawai yang di sana atau siapa?
untuk santriwati, ustadz juga ada. Oh, seperti itu. Nah, insya bareng ini udah diketahui oleh pihak ustazah atau belum? Udah, karena kan kita juga berbagi ke ustazah, jadi mereka juga tahu boleh-boleh. Oh iya, menyetujui atau ada nggak sih yang menentang? Alhamdulillah selama ini nggak ada sih. Ya orang kira menentang. Iya aja gitu ya. Nah, terus juga untuk Khaira mengikuti remaja masjid. Ya. Kalau itu gimana tuh kegiatannya? Jadi buat remaja masjid ini pelaksananya di Masjid RW aku. Namanya adalah MTR Al Mujahidin. Sendiri nama dari Masjid di RW aku. Oh, seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya kegiatannya setiap tahun dan juga di bulan Ramadan ya. Nah, ada gak sih perbedaan dari kegiatan Insaf bareng ini? Nah, kalau misalkan ada perbedaan, boleh diceritakan apa sih perbedaannya? Kalau dari aku mungkin buat lingkungannya hanya di RW aku saja nih Kak. Seperti mengadakan pawai Ramadan itu hanya dari RW aku, lomba-lomba juga diadakan hanya di RW aku. Ramadan camp pun kita hanya mengundang anak-anak di lingkungan RW aku. Oh, seperti itu. Nah, kegiatan itu berlangsung berapa lama? Sekitar 1 sampai 2 minggu Kak. 1 sampai 2 minggu. Nah, untuk remaja masjid di Khaira itu 1 sampai 2 minggu. Sementara Insaf bareng itu berlangsung berapa lama? Kalau insaf bareng itu kita 2 hari. 2 hari. Ya. Oh, itu waktunya di mana aja? Tempatnya di mana aja? Satu tempat tapi kita 2 hari, jadi 1 hari untuk berbagi takjil di pinggir jalan, 1 hari lagi kita mengadakan santunan yatim piatu dan duafa. Seperti itu. Jadi perbedaannya dengan waktu dan juga tempat ya. Oke nih, kita bahas lagi gimana tentang narkoba nih Kak. Oke nggak? Iya. Karena penasaran ya, maksudnya kayak jarang gak sih remaja kali ini mau dan gak minder untuk belajar jualan boba gitu kan. Nah Kak, di pas jualan boba ini udah ada cabangnya atau baru ini nih pertama? Udah ada cabang. Udah coba berapa? Ada 4. Oh, ada 4 cabang. Masya Allah ya. Masya Allah. Berarti udah jadi pengusaha besar nih ya. Amin. Ini untuk jadi desain untuk motivasi atau juga yang tadi ngomong atau menghina, kalau misalkan suatu saat nanti Kasaba Ibu sudah menjadi entrepreneur yang sukses. Amin ya Kan? Allah. Nah, Kasaba itu jualan boba dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau biasanya yang bukan bulan puasa ya, itu dari pagi sekitar jam 9 sampai malam sekitar jam 10 malam lah. Kan kalau puasa tuh pagi-pagi juga siapa yang mau beli gitu. Iya. Jadi kayak paling abis asar gitu, terus selesainya juga sama jam 10 kurang lebih lah. Oh, seperti itu. Nah, pernah gak sih Kak merasa capek gitu, merasa bosan? Udah nggak mau berjalan lagi gitu, capek, bukan waktunya. Enggak sih, tapi pasti. Pasti. Pastilah setiap hari gitu. Kasih rating dong Kak, berapa 1 sampai 10 berapa sih tingkat kemalasan Kakak? Tingkat kemalasan aku ya dari 1 sampai 10, 3 deh, 3. 3 oh jadi dikit ya? Oh, iya. dikit. Nah, biasanya kalau lagi malas itu ada karena apa sih? Karena ya mikir aja gitu, teman-teman lagi enak-enakan, lagi main kesini, aku sedang jualan gitu. Oh, jalan. Tapi aku juga jualannya ditemani sama ayah, Oh, jadi iya. tidak terlalu gimana gitu. Tetap ada semangat, Ada ya. Semangat. Nah Kak, ini jadi penasaran juga sama Insaf bareng ya. Nah untuk Insaf bareng ini ada regenerasinya gak sih Kak? Ada regenerasinya. Bagaimana tuh untuk mengikuti komunitas itu? Ya, karena yang pertama mendirikan Insaf bareng itu di generasi aku. Oh, jadi generasi. Ya, sementara generasi aku kan udah kelas 5 nih, udah mau lulus. Jadi kita sempat pertimbangin gimana nih, bakal ada nggak ya perekrutan orang buat masuk gitu, biar tetap Insaf bareng tuh di Ummul Qura ini nggak hilang. Oh, nggak hilang Ya. harus ada terus maju gitu ya. Jadi dari sekian banyak pertimbangan akhirnya kita buka perekrutan member baru Insaf bareng gitu. Oh, berarti boleh Kak, kalau Khaira atau teman Khaira mungkin ingin bergabung di Insaf bareng. Oh boleh banget. Gimana sih Kak caranya? Jadi Insaf bareng itu jadi siapa yang mau, tapi kita juga punya kuota tersendiri. Oh, punya Iya. kuota tersendiri ya. Asal bertanggung jawab kalau udah masuk, benar-benar gitu ya Iya. Kak. Ya, seperti itu. Nah, untuk remaja masjid di Rumah Khaira itu, nah udah berapa lama sih? Itunya? Kalau buat nama MTR Al Mujahidin ini, itu sudah ada dari Ibu Khaira remaja juga. Jadi sudah lama banget ya? Lama banget, Masya Allah. Keburu banget ya. Saat Ibu Khaira remaja ini, Ibu juga menjadi salah satu bagian dari remaja masjid di Masjid RW. Oh, seperti itu. Jadi itu ada regenerasinya juga. Oh, gitu. Terus ada gak sih di remaja masjid itu ada yang dituakan atau ada pembimbingnya lah? Ada, jadi kami ada ketuanya ya, ketua dari MTR ini ada salah satu kita sebut
Kak siapa ya? Kak Budi ada. Jadi dia adalah salah satu anggota di sana yang sudah tua seumuran dengan ibu saya. Dia yang membimbing kami di sana untuk menjalankan semua acara di sana. Oh, seperti itu, Masya Allah. Nah, kan pastinya dong menjalani kegiatan selama 1-2 minggu itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Nah, kira-kira dana tersebut dari mana sih, Kak? Kami ada berkeliling untuk mencari dana, mungkin untuk anaknya mungkin yang ingin mengikuti. Kita mengadakan tiap tahun ingin Ramadan, kami keliling untuk mencari dana. Jadi setiap warga diwajibkan untuk membayar. Oh, jadi sumbangan. Oh, jadi sumbangan dari warga. Nah, untuk sementara Insapar kan juga sama dong, ada bagi-bagi takjil juga, ada santunan anak yatim yang pastinya membutuhkan dana yang gak dikit dong pastinya. Nah, itu dari mana sih, Kak, kalau boleh tahu? Ya, salah satunya kita open donasi. Open donasi itu untuk gimana nih? Untuk semua santriwati atau bagaimana? Ada dari santriwati, ustadz-ustadznya juga ada, dari membernya juga ada. Oh, seperti Ya. itu. Tapi kita juga ada nih bayar uang kas, Kak. Oh, Ada banyak uang kas kasnya. juga. Jadi setiap Jumat bagi-bagi makan juga dari situ? Iya. Oh, dari situ. Kak, di komunitas Instagram ini ada gak sih ketuanya? Ada. Ada ketuanya siapa coba? Jadi ketuanya itu yang pertama awal banget mendirikan itu dia udah alumnus gitu dari kelas Oh, udah 3. Nah, iya. alumnus. Nah, jadi kita bikin, jadi kan dia yang ketuanya nih. Nah, dia menggerakkan Nisa bareng di luar pondok, sedangkan kita juga menggerakkan Nisa bareng yang di dalam pondoknya. Oh, jadi kayak seperti cabang gitu Iya. ya? Oh, Masya Allah ya. Nah, berarti di pondok juga ada lagi ketuanya. Oh, jadi ada yang menggantikannya. Iya. Oh, seperti itu. Nah, jadi kakak bertiga ini pastinya menghabiskan waktu liburannya dengan sebaik mungkin ya. Jadi bermanfaat juga bagi warga sekitar, dan juga pastinya Kak Saba ini yang membantu orang tua gitu ya. Walaupun beda nih temanya dengan dua ini, tapi nggak apa-apa dong. Yang pastinya semoga memotivasi untuk yang lainnya gitu. Kak, oke gak sih, ada gak sih kata-kata motivasi lah untuk santriwati atau remaja di sekarang ini nih? Jadi motivasi dari aku buat santri-santri, kalau liburan itu gunakan waktu sebaik mungkin, jangan malu gitu buat bantuin orang tua. Terus juga satu lagi, bergayalah sesuai dompet kalian. Oh gitu, bergayalah dengan sesuai dengan dompet ya. Keren banget sih, Kak ya. Juga sementara Kak Naila sama Kak Ila ada gak sih kata-kata motivasi untuk santriwati atau bahkan remaja? Jadi abi aku pernah bilang nih, Kak, kenapa aku sebagian waktu menghabiskan untuk bersilaturahmi, karena abi aku juga pernah bilang, jadi kalau liburan itu kita harusnya perbanyak silaturahmi, apalagi kita sebagai santri, karena silaturahmi itu dapat memanjangkan umur dan memberkahkan rezeki. Nah, Masya Allah. Kakak Ira ada? Kalau dari aku mungkin karena liburan cukup lama, jangan terlalu banyak menggunakan waktu kalian untuk diri sendiri, karena banyak sekali orang lain di sekitar kalian, jadi gunakan waktu kalian untuk bersosialisasi. Oh, seperti itu. Karena kita juga santriwati nih yang pastinya diharapkan oleh masyarakat dan pastinya dipercaya ya oleh masyarakat. Jadi ketika kita liburan sebaiknya kita memberikan ilmu kepada warga sekitar atau bahkan mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Setuju kan semuanya? Setuju. Oke. Dan kita cukupkan ya perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga untuk kalian semua liburan selanjutnya selalu dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Keluarga Islami.